Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kalian pernah naik pesawat terbang? Pasti ada yang sudah, ada yang belum. Saat pesawat landing ke daratan, telingamu terkadang berdengung atau sakit. Kenapa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yuk kita bahas sama-sama. Telinga berdengung saat naik pesawat disebabkan oleh tersumbatnya saluran tuba di telinga. Saluran ini berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara di luar telinga. Nah, ternyata hal ini ada hubungannya dengan ketinggian dan tekanan udara. Jadi, hari ini Ibu akan membahas materi tentang tekanan pada gas. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat menjelaskan konsep tekanan udara, kedua kalian dapat menjelaskan manfaat tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari, ketiga kalian dapat menghitung tekanan dengan menggunakan persamaan. Di awal, tadi Ibu sudah membahas bahwa ketika kita naik pesawat terbang, telinga akan terasa sakit atau berdengung karena ada hubungannya antara ketinggian dan tekanan udara. Hubungan antara ketinggian dengan tekanan udara ini berawal dari teori 400 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan Italia yang bernama Evangelista Torricelli. Yang pertama kita bahas adalah percobaan Evangelista Torricelli. Besar tekanan udara dapat diukur dengan percobaan Torricelli yang dilakukan oleh Evangelista Torricelli. Percobaan ini berhasil menciptakan barometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dan menetapkan bahwa tekanan udara 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan udara di puncak gunung lebih rendah dibanding tekanan udara di laut. Kenapa ya? Nah, kalian bisa jawab nanti di kolom komentar. Ketinggian suatu tempat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P dikali 100 meter. Dengan H ketinggian tempat satuannya meter, P adalah tekanan yang terbaca pada barometer. Contoh soal. Berapa ketinggian suatu tempat jika tinggi air raksa dalam tabung barometer menunjukkan angka 69 cm. Diketahui tekanannya 69 cm Hg, yang ditanyakannya adalah ketinggian atau H. Kita jawab dengan menggunakan rumus H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P kali 100 meter. Kita masukkan nilainya, H sama dengan 76 cm Hg dikurangi 69 cm Hg dikali 100 meter. Hasilnya 700 meter. Jadi ketinggian tempat di atas permukaan laut adalah 700 meter. Perhatikan gambar. Gambar di sana ada balon udara. Pertanyaannya adalah, mengapa balon udara bisa terbang? Yuk kita bahas sama-sama.
Balon udara bisa terbang karena tekanan udaranya diturunkan. Bagaimana caranya tekanan udara diturunkan? Yaitu dengan cara memanaskan balon udara. Setelah dipanaskan, volume balon udara akan meningkat, sementara tekanan udaranya menurun. Nah, dari gambar balon udara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan antara volume dengan tekanan udara. Hubungan antara volume dengan tekanan udara itu pertama kali ditemukan oleh Robert Boyle. Robert Boyle menyatakan dalam hukumnya bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai P dikali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 dengan P1 tekanan awal, P2 tekanan akhir satuannya Newton. V1 volume awal, V2 volume akhir satuannya meter kubik. Alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup dinamakan manometer. Manometer ada dua macam, yaitu manometer raksa dan manometer logam. Untuk manometer raksa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manometer raksa terbuka dan manometer raksa tertutup. Kalau manometer raksa terbuka adalah sebuah tabung U yang kedua ujungnya terbuka. Salah satu kaki dibiarkan terbuka berhubungan dengan udara luar, sedangkan kaki lainnya dihubungkan ke ruang yang akan diukur tekanan gasnya. Besar tekanan gas dapat dihitung dengan rumus P gas sama dengan P barometer ditambah H atau ketinggian. Sedangkan manometer tertutup adalah sebuah tabung U yang salah satu ujungnya tertutup, atau secara matematis dirumuskan sebagai P gas sama dengan H. Contoh soal. Tekanan gas di ruang R adalah 90 cm Hg. Perbedaan tinggi raksa pada kedua kaki manometer adalah 16 cm. Berapakah tekanan udara luar? Diketahui ketinggiannya 16 cm, yang ditanyakannya adalah tekanan luarnya atau tekanan barometernya. Kita jawab dengan menggunakan rumus tekanan gas sama dengan tekanan luar atau barometer ditambah H. Karena yang ditanyakannya adalah tekanan luar, maka kita keluarkan P luar sama dengan P gas. Ya, pindah ruas. Lawannya penjumlahan adalah pengurangan. P gas dikurangi H. Maka kita masukkan nilainya. P luar sama dengan 90 dikurangi 16 sama dengan 74 cm Hg. Jadi tekanan udara luar adalah 74 cm Hg. Manometer yang kedua, manometer logam. Manometer ini terbuat dari logam atau bourdon karena yang menemukannya adalah bourdon dan digunakan untuk mengukur tekanan udara atau uap yang sangat tinggi. Misalnya seperti uap pada pembangkit listrik, tenaga uap atau PLTU. Alat ini juga digunakan untuk memeriksa tekanan udara dalam ban oleh para penambal ban. Contoh soal. Sejumlah gas di ruang tertutup yang volumenya 20 mili mempunyai tekanan 25 cm Hg. Berapakah besar tekanan gas bila volumenya diubah menjadi 5 mili? Diketahui V1-nya 20 mili,
P1-nya 25 cm Hg dan Pi2-nya adalah 5 mili. Yang ditanyakannya P2. Maka kita mencari P2 menggunakan rumus hukum Boyle. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Karena yang ditanyakannya P2, maka P2 sama dengan V1 dibagi V2 dikali P1. Kita masukkan nilainya, P2 sama dengan 20 mili dibagi 5 mili dikali 25 cm Hg. Maka P2 sama dengan 20 dibagi 5, 4, dikali 25 sama dengan 100 cm Hg. Jadi tekanan gas berubah menjadi 100 cm Hg. Manfaat tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan di pengisap karet. Ketika pengisap karet ditekan, udara di dalam pengisap karet tertekan keluar. Akibatnya, tekanan udara di dalam pengisap karet menjadi jauh lebih rendah daripada tekanan udara luar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan pengisap karet menempel sangat kuat pada permukaan bangku. Pengisap karet banyak digunakan terutama dalam peralatan rumah tangga, antara lain untuk menggantungkan pakaian, boneka, dan sikat gigi. Kedua, sedotan minuman. Sedotan minuman banyak digunakan orang untuk mengisap minuman. Ketika mengisap minuman dengan sedotan, udara yang berada di dalam sedotan masuk ke dalam mulut. Akibatnya, tekanan udara dalam sedotan menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di luar di atas permukaan gelas. Hal ini menyebabkan udara di sekitar permukaan gelas menekan minuman sehingga minuman naik melalui sedotan ke mulut. Ketiga, alat suntik. Alat suntik sering digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu alat untuk memasukkan obat berbentuk cairan ke dalam tubuh pasien. Dalam hal ini, mulut alat suntik dimasukkan ke dalam cairan obat dan pengisapnya ditarik ke atas sehingga tekanan udara di bawah pengisap menjadi berkurang. Akibatnya, udara luar menekan cairan obat ke atas, memasuki ruangan di bagian bawah pengisap. Silahkan ada kuis, kalian kerjakan ya seperti biasa dijawab di kolom komentar. Alhamdulillah untuk hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa oleh kalian like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum. Oleh Ibu ditunggu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.